Hai Aries, semoga kamu sehat-sehat ya. Sekarang kita general reading soal percintaan. Seperti biasa, ini akan menarik banyak energi. Jadi, mungkin ada yang resonate atau sebagian. Kalau kamu ingin lebih spesifik dan private, silakan book personal reading. Nah, sekarang kita mulai ya. General reading untuk Sun, Moon, and Rising in Aries. Terkait percintaan ya. Oke. Yang pertama ada Four of Cups. Kemudian ada Death atau Transformation. Dan Queen of Wands, ada Passion. Oke, Aries. Ini termasuk energi yang membaik gitu ya. Aku merasakan kamu itu akan sebentar lagi bisa lebih merasa hidup gitu ya. Jadi lebih merasa happy, merasa bersemangat, banyak kreativitas gitu ya. Artinya kalau misalkan selama ini hubungan kamu itu membosankan, kamu lagi jenuh sama pasangan, ada kemungkinan fase itu akan segera berakhir. Berganti dengan fase yang happy, yang bikin kamu bersemangat gitu ya. Pasangan kamu itu jadi orang yang asik, kamu juga akhirnya jadi lebih energik. Nah, aku merasakan untuk yang berpasangan ini sinyal positif. Jadi kalau kamu lagi bermasalah, kelihatannya masalahnya itu hanya di kejenuhan. Intinya ada kejenuhan yang akhirnya jadi merembet gitu ya. Misalnya kamu itu lagi males, lagi bosen, terus ada sedikit masalah, ibaratnya tuh kayak senggol bacok gitu kan. Masalah sepele jadi besar. Nah, itu bisa diatasi dengan mencari hal-hal yang bikin kalian itu enjoy. Jadi cari kesibukan yang menyenangkan, kayak melakukan hobi atau kayak quality time gitu ya. Cari kegiatan yang kompetitif, yang seru ya, yang lucu-lucuan, kayak misalnya aktivitas olahraga atau kayak fun game gitu ya. Intinya tuh yang bikin suasana itu jadi hidup, nggak membosankan. Karena aku merasakan sebenarnya ya inti dari permasalahannya adalah rasa bosan. Nah, itu untuk yang berpasangan. Kalau single ya, aku memahami ya, kalau sudah sekian lama jomblo itu kan bosan juga. Ada kemungkinan kamu akan tertarik dengan fire signs ya, Aries, Leo, Sagittarius. Jadi kamu itu akan tertarik dengan satu elemen. Nah, cuma di sini harus hati-hati ya, karena kan kalian itu elemennya sama. Biasanya kalau elemennya sama, ada kecenderungan cepat bosen, karena kayak udah tahu aja gitu ya, karakter dia tuh kok mirip-mirip ya, kesukaan dia tuh kok mirip dengan aku. Jadi kayak kurang kejutan dan kurang tantangan. Nah, di sini juga aku merasakan kalau kamu berurusan ya, berdealing dengan water signs, Pisces, Cancer, Scorpio, di sini ada dua kemungkinan. Apakah mereka itu yang bikin kamu jenuh, bosen gitu ya, kurang ada semangat, atau mereka ini yang akan bisa membuat kamu itu jadi seimbang ya. Jadi kebosanan itu bukan hanya karena nggak ada kegiatan aja, tapi kalau misalnya kegiatannya itu aja dan udah rutin gitu ya, itu juga bisa bikin kebosanan. Nah, karena kamu elemen api, jadi mungkin kamu perlu tantangan yang berkebalikan. Salah satunya yaitu water signs gitu ya. Jadi kalau kamu itu merasa bosan, mungkin aja kamu itu perlu tantangan. Kalau kamu lagi PDKT dengan water signs, kelihatannya dia itu mungkin awalnya itu memang nggak tertarik ya, atau bahkan sudah menolak. Tapi lambat laun dengan keseruan kamu, dengan cara kamu mendekati dia,
aku merasakan akhirnya mereka juga akan luluh. Nah, mungkin salah satu cara adalah untuk berkegiatan bareng ya. Jadi beraktivitas bareng yang seru. Water science ini kelihatannya aja gitu ya, orangnya tuh adem ayem, tapi sebenarnya bisa seru juga. Aku juga merasakan kamu itu akan tertarik ya kepada sosok yang memang punya semangat tinggi. Bisa dibilang berapi-api lah orangnya gitu ya. Ini untuk yang single belum ada siapa-siapa. Aku melihat kamu akan bertemu dengan seseorang yang penuh semangat, orangnya itu cheerful, orangnya periang, orangnya aktif. Nah, mungkin itu berkebalikan juga dengan kamu ya. Meskipun kamu fire signs, tapi kadang-kadang fire sign juga ada yang anteng. Nah, orang ini cheerful, orang ini seperti petasan banting. Jadi orangnya tuh seru, cerewet gitu ya, cerewet banyak ngomong, dan aku merasakan ciri-ciri fisiknya memang orangnya tuh mungil, imut-imut, kayak lucu aja gitu ya, orangnya imut-imut dan lincah kayak gitu ya. Ini bisa laki-laki atau perempuan ya, dengan ciri-ciri seperti itu. Nah, ketika kamu menemukan dia, maka rasa jenuh kamu itu langsung sirna. Ini positif banget ya. Jadi kartu transformasi di sini ya, meskipun ini death, bukan berarti selalu jelek. Jadi yang aku lihat di tebaran ini artinya bagus, yaitu transformasi atau perubahan dari sesuatu yang membosankan menjadi seru, menjadi sesuatu yang asik. Kemudian kalau kamu sudah berpasangan ya, misalnya ada kejenuhan itu tadi, selain beraktivitas bareng, mungkin ada baiknya ya mengganti penampilan. Jadi seperti misalnya ya, ganti potongan rambut atau juga ganti gaya ya, gaya berpakaian. Itu juga bisa membuat pasangan kamu jadi kayak gimana ya gitu ya, kayak cuci mata gitu ya. Tidak perlu melihat keluar, tidak perlu melihat rumput tetangga, tapi melihat pasangannya itu punya penampilan baru, punya sesuatu yang eye catching. Nah, itu juga bisa mengubah kejenuhan di dalam hubungan. Di sini juga aku merasakan ada energi CLBK, cinta lama bersemi kembali. Nah, jadi buat kamu yang punya mantan dan belum bisa ke lain hati, siap-siap ya, siapa tahu kamu itu akan balikan dengan mantan. Atau ada kemungkinan mantan itu ngejar-ngejar kamu. Ya, itu tergantung kamu ya, mau balik atau enggak. Cuma kelihatannya dia itu kayak semangat banget gitu ya, pengen balikan. Tapi di sini pesannya adalah kalau dulu itu banyak kejenuhan dan putusnya itu karena rasa bosan, sebaiknya kamu pikir ulang ya. Karena kalau misalnya dengan hal sepele itu bisa putus, nah nanti dengan mudahnya ada masalah sepele juga putus lagi. Jadi mungkin hubungan kalian itu pondasinya kurang kuat. Lebih baik kalau mau balikan, berteman dulu gitu ya, ngobrol-ngobrol dulu, siapa tahu persepsinya bisa disamakan, bisa kompromi dulu, nah baru kemudian memutuskan untuk menjalin hubungan lagi. Oke, sekarang kita tarik oracle advice ya. Ada pesan apa atau nasihat cinta untuk Aries? Within the next few months. Oke, jadi misalnya kamu itu lagi benar-benar dalam kondisi yang stuck ya. Jenuh atau stuck, atau kayak kalau jomblo itu kayak benar-benar yang udah hidup segan mati tak mau, sudah bingung gitu ya mesti gimana. Di sini ada semacam sinyal sekitar beberapa bulan ke depan, nggak nyampe 2 bulan gitu ya, mungkin 1-2 bulan, kemungkinan kamu akan mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi kalau misalnya yang single, maka kamu akan menemukan orang baru. Kalau yang sudah berpasangan, akan ada sesuatu yang baru. Jadi hubungan itu tidak monoton ya, jadi akan ada kebaruan. Kalau yang balikan, mungkin ya perlu diperbarui gitu ya.
segala sesuatunya itu perlu dibicarakan dan semuanya itu kalau bisa sih yang baru-baru aja, yang sekarang-sekarang aja dan ke depan. Jadi kalau misalnya masih ada sakit hati, ada kecewa, lebih baik itu dibicarakan sampai selesai. Nah, setelah itu ditutup ya, tutup buku dan buka lembaran baru. Kelihatannya beberapa bulan ke depan ya, 1 sampai 2 bulan ke depan, kamu akan mendapatkan sesuatu yang membuat kamu happy, membuat kamu bersemangat lagi. Jadi kalau yang jomblo jangan putus asa, tunggu ya 1 sampai 2 bulan ke depan. Siapa tahu disitulah kamu bertemu dengan jodoh yang terbaik. Amin. Oke, so demikian dulu reading untuk Aries. Selamat ya, energinya cukup bagus. Sampai ketemu di reading selanjutnya. See you and take care.